Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Apdelia Maulana Seknun dari tingkat 2A Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan membuat video tugas parasitologi dengan materi yang saya dapatkan, yaitu Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis ini merupakan cacing nematoda yang berukuran kecil, yang mana dia memiliki panjang badan pada cacing betina itu sekitar 13 mm. Sedangkan untuk cacing jantan itu sekitar 5 mikrometer. Biasanya pada cacing dewasa, cacing nematoda ini tuh berwarna putih. Kemudian nama lain daripada cacing ini adalah Oxyuris vermicularis dan dikenal secara umum sebagai cacing kremi atau cacing jarum, pinworm maupun setworm. Cacing kremi atau Oxyuris vermicularis ini merupakan cacing parasit yang banyak ditemui pada anak-anak maupun orang dewasa, dan biasanya ditandai dengan gejala khas berupa rasa gatal pada sekitar anus. Cacing dewasa dalam jumlah banyak kadang-kadang bisa ditemukan pada feses maupun tinja orang yang terinfeksi. Cacing kremi dapat dilihat dengan mata telanjang pada anus penderita, terutama dalam waktu 1-2 jam setelah anak tertidur pada malam hari. Dan juga cacing kremi ini berwarna putih dan setipis rambut. Mereka aktif bergerak, yang mana telur maupun cacingnya itu bisa didapat dengan cara menempelkan selotip di lipatan kulit pada sekitar anus pada pagi hari sebelum anak terbangun. Kemudian selotip tersebut ditampilkan pada kaca objek dan diperiksa di bawah mikroskop. Untuk siklus hidup Enterobius vermicularis, yang pertama, manusia merupakan satu-satunya host bagi Enterobius vermicularis. Kemudian manusia yang terinfeksi bila mana telur infektif, maka telur akan menetas di dalam usus dan berkembang menjadi dewasa dalam caecium yang termasuk appendix. Kemudian telur menjadi matang dalam waktu kira-kira 6 jam setelah dikeluarkan pada suhu badan. Dalam keadaan lembab ini, telur dapat hidup sampai 12 hari. Untuk daur hidup cacing Enterobius vermicularis ini dimulai dari tertelannya telur infektif sampai menjadi cacing dewasa grafit yang bermigrasi ke emperian, memerlukan waktu kira-kira 2 minggu sampai 2 bulan. Cara penularan yang pertama tuh atau infeksi, yang mana penularan dari tangan ke mulut setelah menggaruk daerah sekitar anus disebabkan oleh rasa gatal. Kemudian mereka memasukkan tangan atau jari ke dalam mulut sehingga menyebabkan infeksi, yang mana tuh debu merupakan sumber infeksi. Oleh karena itu mudah diterbangkan oleh angin sehingga telur yang ada pada debu dapat tertelan. Kemudian terjadilah retroinfeksi, yang mana telur cacing segera menetas di sekitar anus dan larva yang keluar masuk kembali ke dalam usus melalui anus. Untuk gejala klinis itu, yang pertama dirasakan adalah sensasi gatal di sekitar anus atau vagina, yang merupakan gejala yang khas pada infeksi ini. Kemudian gangguan tidur, kurang nafsu makan, keruaman pada kulit, dan kegagalan untuk menambah berat badan. Dan untuk pencegahan daripada cacing Enterobius vermicularis, yang pertama, cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun sebelum memegang makanan atau hendak ingin makan. Yang kedua, kuku jari harus tetap bersih dan pendek. Dan yang ketiga, hindari menggaruk daerah anus. Dan yang keempat, begitu infeksi telah diidentifikasi dan perawatan dimulai, hendaklah mengganti spray, pakaian malam, serta pakaian sehari-hari, dan cuci pakaian dalam, kemudian dikeringkan dengan panas untuk membunuh telur. Kemudian buka tirai atau gorden untuk memasukkan sinar matahari karena telur sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.